Halo, kembali lagi dengan saya Erik. Gimana kabarnya teman-teman di akhir bulan 3 ini tanggal 31 Maret? Saya harap semua atau juga teman-teman trade-nya di bulan Maret ini dengan hasil yang bagus. Di mana hari ini saya akan membuat sebuah video. Saya dapat requestan dari komen, ada yang tanya tentang supply dan demand ataupun markingan zona supply dan demand. Di sini saya akan membahas supply itu adalah artinya sebuah penawaran. Demand itu adalah sebuah permintaan. Jadi di sebuah ekonomi ataupun hukum dagang ataupun di market, jadi semua pergerakan harga itu yaitu bergerak dari adanya penawaran dan permintaan. Nah, artinya jika harga itu naik, kenapa? Karena adanya banyak permintaan. Nah, tetapi kalau misalnya kebalikannya, penawaran yang banyak, artinya dalam kata barang itu banyak, otomatis sebuah toko ataupun sebuah pabrik akan berusaha mengurangi atau menurunkan harga supaya membuat barangnya cepat laku di pasar. Nah, tetapi jika misalnya kalau banyak permintaan, contohnya di bulan puasa ini, buah semangka itu sangat banyak dicari oleh masyarakat. Otomatis harga buah semangka itu akan meningkat ataupun menaik ketimbang di sebelum di bulan puasa ataupun di luar dari bulan puasa. Nah, contohnya yang lain lagi, misalnya sembako ataupun telur. Nah, nanti akan dekat menjelang hari raya, biasanya para pembuat kue akan membeli dapat pesanan kue lebaran, maka otomatis harga telur itu akan naik. Itu adalah secara teorinya. Nah, jadi kita langsung cek aja di live chart ya ataupun di chart TradingView. Contohnya di sini di pair Australian Kanada di time frame H4. Ini saya hapus saja. Di sini bisa nampak teman-teman bisa nampak kenapa harga ini naik dan juga kenapa harganya turun. Jadi di sini saya ada ketemu dua kasus yaitu Australia dan Kanada waktu itu ada penurunan dan juga ada kenaikan. Nah, dari video-video saya sebelumnya saya udah bahas tentang struktur market. Nah, struktur market yang di sini ada namanya struktur market penurunan. Artinya membuat harga penurunan. Nah, di sini ada nampak struktur marketnya kenaikan. Oke. Nah, dari contoh kasus ini yang membuat harga penurunan artinya ada supply, banyaknya supply yang mengontrol di pasar. Jadi penawarannya banyak, otomatis membuat harga semakin menurun, semakin menurun. Nah, cara melihat zona supply itu di mana? Nah, di sini. Ini harga sebelum harga saat penurunan. Ini adalah harga saat penurunan. Saya kasih kotak dulu. Kasih kotak warna yang berbeda. Ini adalah harga penurunan. Berarti di area sini di sekitar harga 0,90600 ini adalah zona supply. Nah, harga membuat harga penurunan, setelah itu harga kembali ke zona supply tersebut. Kembali lagi turun, kembali turun. Nah, di sebelum yang ini, sebelum penurunan lagi yang di sini, ini ada membuat zona supply yang baru lagi. Cara identifikasinya gimana? Bisa lihat di sini di area sideways, harga sideways itu harga stabil. Nah, harga stabil di sini stabil sideways. Setelah itu melanjutkan penurunannya. Berarti di sini ini adalah zona supply. Tinggal tarik sebelah sini. Yang sideways di sini tinggal tarik ke sebelah kanan. Saya kasih warna yang berbeda, warna cream. Nampak di sini udah turun, lalu kembali lagi ke zona supply. Di sini harga melanjutkan penurunannya. Nah, sama seperti yang di sini, ini harga turun, di sini ada sideways, ataupun di sini harga stabil, lalu melanjutkan penurunannya lagi. Di sini ada nampak ini ada harga penurunan.
Otomatis harga sideways lagi di sini, kembali ke zona supply yang di sini, kembali lagi turun. Ini kembali turun. Sebentar. Yang di sini. Nah, ini cara identifikasi sebuah zona supply. Kebalikannya gimana dengan cara zona demand? Zona demand itu adalah zona permintaan. Bisa dilihat teman-teman di sini di time frame besar, ini kenapa balok biru membuat harga kenaikan. Kita cek di time frame besarnya. Kita cek secara daily. Daily bisa nampak di sini membuat kenaikan. Saya coba pindah ke time frame weekly. Oke, di time frame weekly bisa nampak jelas. Di sini yang candle yang sebelum harga naik, ini adalah gerakan kenaikan. Ini adalah gerakan harga kenaikan. Sebelumnya ini harga sempat sideways. Di sini range harganya ini hanya segini. Sekitaran 150-an pips, 160 ya. Tetapi pergerakan saat sideways, saat trending segini. Jadi artinya ini adalah sebuah zona demand ataupun permintaan dari time frame weekly. Saya pindah di time frame kecil biar nampak lebih jelas. Di daily pasti ada namanya sideways, yaitu di mana? Yaitu di sini. Nampak harga sempat sideways 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle beberapa hari marketnya bergerak di sini-sini aja. Jadi ini adalah zona demand. Setelah itu harga membuat kenaikan, yaitu di sini. Membuat kenaikan, maka ini adalah zona demand yang valid. Makanya kembali ke tadi, di area sini harga tertahan di zona demand membuat harga kenaikan. Kita kembali lagi di time frame H4. Jadi setiap time frame itu ada namanya zona kecil. Nah, di sini nampak harga kembali naik ke area supply yang tadi kembali turun tetapi gagal membentuk low yang lebih rendah. Jadi sebenarnya semuanya kembali lagi tentang struktur market. Dari sini ada tanda-tanda pembalikan arah. Lalu harga kembali lagi ke zona di sini. Ini adalah zona demand yang baru. Kenapa ini? Karena di sini nampak harga sempat sideways dari sini. Ini membuat harga kenaikan, yaitu di sini. Jadi ini adalah valid sebuah zona demand. Jadi kotak biru ini adalah zona demand dari time frame besar. Ini adalah zona demand dari time frame H4. Harga naik, kembali lagi ke zona demand, membuat kenaikan lagi. Kenaikan, lalu di sini juga adalah zona demand. Apakah harga kembali ke zona demand tersebut? Kadangkala enggak. Contohnya di sini, ini adalah zona demand, di sini adalah zona supply sebelumnya yang menjadi zona demand. Harga nampak breakout melewati zona supply yang di sini, harga tidak mampu kembali ke zona demand yang nomor 2 dan juga nomor 1 ini. Malah kembali ke zona supply yang sebelumnya yang menjadi zona demand. Maka akan melanjutkan kenaikannya di sini. Ini harga naik ya. Ini harga naik di sini membuat harga kenaikan lagi dan seterusnya. Lalu di sini nampak jelas ini adalah tadi yang pertama ini zona supply yang menjadi zona demand berikutnya. Sama persis di sini dari zona supply yang tadi beberapa kali sideways, di sini terbentuk lagi membuat pergerakan harga naik. Lalu kembali lagi ke zona demand tersebut, lalu melanjutkannya kenaikan, membuat harga kembali kenaikan lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya pada prinsip dasarnya sebuah pergerakan harga yaitu dari zona ke zona, yaitu zona supply dan demand. Nah, di mana kalau misalnya membuat pergerakan yang sangat signifikan, biasanya akan meninggalkan yang namanya imbalance. Imbalance itu saya ada pernah bahas di video saya yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum cek tentang imbalance, bisa cek di YouTube saya, yaitu di bagian sini.
Di bagian playlist ini bisa cek, saya udah buat di bagian tips dan basic trading. Di sebelah sini bisa di-scroll apa itu imbalance dan cara pemakaiannya dalam trading. Dan juga misalnya kalau teman-teman mau lihat di bagian contoh cara proses analisa saya bisa lihat dari recap trading saya di sini. Ada beberapa video, contoh di sini ada 40-an. Jadi contoh cara proses saya analisa dan sampai ke entry sampai pun exit. Oke, itu saja yang saya mau bahas tentang supply dan demand, cara markingan zona supply dan demand dan juga implementasinya ke live market ataupun di bisnis trading ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Jika kalau suka dengan video saya ini, tolong bantu klik like dan juga share ke teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube saya, boleh bantu subscribe. Dan juga misalnya ada pertanyaan seputar trading, boleh isi di kolom komentar. Nanti saya akan baca satu persatu. Terima kasih sudah menonton video saya ini.